Ya, dipoto aja, nggak apa-apa. Oke, eh, suara saya kedengaran jelas yang di rumah ya. Kita mulai dari nomor 1. Daerah arsiran pada lingkaran tersebut disebut, nah jadi kalau ini masuk ke materi unsur-unsur lingkaran ya. Daerah arsiran ini kita sebut sebagai pembereng. Ya. Oke. Kemudian kita ke nomor 2. Diketahui keliling suatu lingkaran 19 pi. Ini pi ya maksudnya. Diketahui keliling suatu lingkaran itu adalah 19 pi cm. Luas lingkaran tersebut adalah oke. Jadi ini jangan bingung ketika ada soal dalam bentuk variabel seperti ini. Ya, jadi ketika ada soal dalam bentuk variabel berarti nanti jawabannya juga biasanya bentuknya variabel karena biasanya kan kalau kita ngerjain pi itu sama dengan 22/7 atau pi-nya sama dengan 3,14 gitu kan ya. Nah, dalam hal ini pi-nya kita nggak rubah tapi tetap dalam bentuk pi aja. Oke, diketahui keliling suatu lingkaran itu adalah 19 pi. Nah, kita balikin lagi ke rumus keliling lingkaran. Keliling itu kan sama dengan pi dikali diameter. Ya, pi dikali diameter berarti 19 pi dari tadi diketahui di soal kelilingnya sama dengan 19 pi itu sama dengan pi dikali diameter. Ya, nah pi-nya di sini bisa kita bagi atau pi dibagi pi kan habis ya. Jadi tinggal kita dapat diameternya itu sama dengan 19 cm. Nah, dari sini kita tahu kalau diameter itu sama dengan 2 dikali jari-jari. Berarti ya, jari-jarinya berarti kan tinggal dibagi 2 aja, 19 bagi 2 ya. 19 bagi 2 sama dengan 9,5. Nah, di sini kita dapat jari-jari untuk menghitung luasnya. Ya, luas itu sama dengan pi r kuadrat. Nah, R-nya kita dapat 9,5 tadi. Berarti 9,5 dikali 9,5. Nah, 9,5 dikali 9,5 itu sama dengan 90,25. Pi dikali 90,25 ya hasilnya biarin aja 90,25 pi. Jadi pi-nya nggak dirubah ke 3,14 ataupun 22/7. Jadi jawabannya ya 90,25 pi. Selesai. Nah, jadi jangan bingung ketika ada soal yang kode pi begini Pak. Nah, itu artinya ya pi-nya nggak dirubah ke bentuk desimal. Oke, sampai sini dulu jelas yang di rumah ataupun yang di sini. Bisa dipahami? Saya. Ini nomor 2. Nomor 3. Coba kita baca dulu. Sebuah meja dengan permukaan berbentuk lingkaran, jadi mejanya bentuknya lingkaran, memiliki jari-jari 42 cm, hendak ditutup dengan taplak. Jika ukuran jari-jari taplak itu 8 cm lebihnya dari ukuran meja, dan harga setiap 1 meter persegi kain taplak itu adalah 105.000, maka harga taplak kemeja itu adalah oke. Jadi pertama ceritanya gini dulu. Jadi ada meja, ya, ada meja mau ditutupin sama taplak. Ya, artinya taplaknya lebih besar daripada mejanya. Ini informasi kita dapat dari soalnya. Ukuran taplaknya itu 8 cm lebihnya dari ukuran meja. Jadi ukuran mejanya berapa? Berarti ukuran taplaknya ditambah 8 cm jari-jarinya ya. Nah, kalau si meja ini misalkan ukurannya itu sama dengan 42 cm jari-jarinya dan taplaknya itu adalah 8 cm lebihnya, berarti ditambah 8 cm lagi. Itu artinya jari-jari taplaknya itu adalah 42 ditambah 8. Ya, sehingga kita dapat nanti jari-jari taplaknya itu sama dengan 50. Nah, karena di sini kaitannya dengan luas ya, harga setiap 1 meter persegi kain itu adalah 105.000, maka taplaknya juga kita hitung luasnya. Ingat luasnya pi r kuadrat, jari-jarinya 50 cm ya, ini masih cm. 3,14 kali 50 kali 50 kali 2.500, totalnya 7.850. Nah, ingat ini masih cm persegi. Ya, sedangkan harga tadi kan dalam 1 meter persegi. Dari cm persegi kita konversi ke meter persegi.
Ya, itu kan kalau dibuat tangganya ada yang masih ingat tangga gini? CM, DM, M, ini 2. Kalau persegi ini setiap naik ini dibagi berapa? 100. Kalau 2 kali berarti dibagi 10.000. Nolnya ada 4 ya. 10.000. Kalau dibagi 10.000 berarti misalkan ini komanya di sini koma 0 ya. 1 2 3 4. Sorry. 1 2 3 4 berarti 0,785. Ya. Kan pindah komanya dari sini 1 2 3 4. Dibagi 10.000. Berarti 0,7850 atau 0 yang nggak usah ditulis lagi. Nah, ini luas adalah meter persegi. Tinggal kita kalikan dengan harga 1 meternya. 1 meternya itu sama dengan 105.000. Nah, 105.000 itu berarti 0,785 dikali 105.000 itu sama dengan 82.425. Nah, jawabannya yang A. Simpelnya adalah tinggal kita mencari luas, kemudian luas dikali harga. Gitu aja kan? Nah, cuman masalahnya kan luasnya di sini lingkaran. Karena lingkaran berarti kita pakai rumus lingkaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lancar nih di sini internetnya ya di bawah. Susah tadi internet. Oke, sekarang kita menuju ke nomor 4. Nah, jadi ada gambar seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, ya, jadi ini yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Yang diarsir itu bagian atas ini dan bagian bawah. Gimana caranya kita menghitung bagian atas? Atau kita sebut aja ini bagian pertama ya. Gimana caranya kita menghitung bagian yang atas? Gimana, Fatih? Gimana? Pakai yang busur setengah lingkaran bukan, Pak? Segi apa ya? Segi 4 persegi panjang, oke. Setengah lingkaran. Oke. Jadi pertama, ini baru satu ya, baru bagian yang atas doang ya. Bagian yang atas ini adalah luas seluruh persegi panjang dikurangi luas setengah lingkaran. Persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Lebarnya ini ya. Gampang kan? Oke, jadi luas pertama itu adalah luas persegi panjang dikurangi luas setengah lingkaran. Ini luas persegi panjangnya. Nah, luas setengah lingkarannya itu adalah yang ini. Nah, jari-jarinya yang mana? Kenapa 7? Nah, karena ini tengah-tengahnya di sini ya. Dan dari sini 14 berarti 7 ya di sini ya. Nah, kira-kira gitulah. Oke, jadi 22/7, karena ini habis dibagi 7 kita pakai 22/7 ya. 22/7 dikali 7 kuadrat atau 7 dikali 7. Nah, ingat setengah lingkaran berarti setengah dikali pi dikali r dikali r. Nah, setengahnya 2-nya bisa dibagi 22. Tinggal 11 kan ya. 7 yang ini dibagi 7. Berarti sini tinggal 7. 11 kali 7 sama dengan 77 cm. Kemudian yang luas persegi panjangnya itu 14 dikali 10,5 sama dengan 147 ya. 14 dikali 10 itu 140, 14 dikali setengah itu sama dengan 7, berarti 147. Nah, karena luas persegi panjang dikurangi luas setengah lingkaran, berarti ini dikurangi 77. 147 dikurangi 77 itu sama dengan 70 cm persegi. Ini baru bagian yang pertama, ya, belum bagian yang kedua. Nah, tantangannya adalah gimana caranya kita menghitung bagian yang kedua. Ada yang tahu? Bagian kedua yang ini. Ya, gimana? Empat belas. Oh ya, oke. Sampai sini ya. Berarti sini 7 ya. Oke, berarti
Kelihatan nggak persegi panjangnya? Persegi panjangnya itu cuma ini sama pas di atasnya ini ya. Nah, ini kan 14, yang ini 7 berarti kan? Nah, terus gimana? Oh ya, bisa 14 dikali 7 dikurangi setengah lingkaran. Ntar ada yang sebelah sini juga dong. Yang apa? Ya. Oh ya, oke. Jadi gimana? Sorry, saya tulis. Sebel amat. 14 dikali 7 dikurangi setengah lingkaran. Setengah lingkarannya berarti sama dong yang ini. Sama ya. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali setengah gitu ya. Hasilnya 14 kali 7 sama dengan 70 ditambah 28, 98. Terus dikurangi yang ini tadi hasilnya sama dengan 77. Ini sama dengan 21 ya? Ya, 21 cm persegi. Oke, berarti tinggal jumlahin aja ya. Tinggal dijumlahin aja 21 cm perseginya dijumlahkan dengan 70 cm persegi. Jadi jawabannya adalah 70 cm persegi ditambah 21 cm persegi atau sama dengan 91 cm persegi. Ini ya. 91 cm persegi. Gimana? Mana 14/7? Oh, 14 kali 7 yang ini. 14 kali 7 ya. 14 kali 7-nya dari sini nih tadi. Jadi gini, kan kalau misalkan ini jari-jarinya 7, tadi kan jari-jarinya 7 nih ya. Karena dari sini ke sini 14, berarti ini 7 kan ya? Kan jari-jari berarti dari sini ke sini juga 7 kan? 7 juga kan? Nah, berarti dari sini ke sini 7 juga kan? Ya. Jadi tadi teman kamu itu 14 dikali 7. Tuh ya. 14 dikali 7. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Yang masih bingung nggak dengan rumus yang ini nih, yang terakhir nih? Nah, kenapa 14,7 dikali 14 dikali 7 dikurangi setengah lingkaran juga? Kan kalau dikurangi setengah lingkaran yang ini habis kan? Nah, sisanya ternyata yang ada di sini, nih ya, itu yang kemudian menggantikan yang ada di sini ya. Itu ya. Jadi kan kalau misalkan tadi 14 dikali 7, 14 dikali 7 kemudian dikurangi setengah lingkaran, berarti kan kita cuma dapat yang di sebelah sini aja dong. Ya, yang di sebelah sini. Kalau 14 kali 7 dikurangi setengah lingkaran. Nah, yang bawah hilang. Nah, padahal yang sebelah sini itu ditaruh lagi di sini ya, digabung ke sini. Karena sama. Ya. Kenapa sama? Coba lihat ya di sini persegi. Kalau kita lihat ini sebagai sebuah persegi, sebelah sini itu sama dengan sebelah sini. Oke, ini jadi cara dari teman kamu ya. Ini lebih simpel sih, lebih simpel caranya. Ini di bawahnya ada cara saya. Ini lebih nggak simpel ya.
Oke, next ya. Nomor 5. Nomor 5. Jika besar QPR sama dengan 62 derajat, QPR ada di mana? Q mulai dari sini QPR. QPR ini adalah sudut keliling. Ya, sudut QPR ini adalah sudut keliling. Maka besar QOR adalah sudut QOR ini adalah sudut pusat. Nah, kita ingat aturan yang sudut pusat itu sama dengan 2 dikali sudut keliling. Sudut yang ada di tengah ini, yang melewati titik pusat ini, itu sama dengan 2 dikali sudut yang melewati titik pada keliling lingkaran atau pada titik lingkaran ya. Jadi QOR itu kita bisa dapat dari 2 dikali QPR. Selesai. 2 dikali 62 sama dengan 124. Ini basic ya, maksudnya dasar dari pusat sudut keliling. Tinggal kalian cari aja yang diketahui siapa. Kalau yang diketahui yang di sini, berarti untuk mencari QPR dibagi 2. Ya. Sebaliknya kalau yang diketahui yang di sebelah sini, QPR, maka QOR itu berarti sudut ini dikali 2. Ya, sudut ini kali 2. Kalau yang diketahui ini berarti bagi 2. Itu aja ya. Ini yang perlu dipegang. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kemudian next. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini coba saya hapus dulu biar jelasannya bisa. Jika panjang AB sama dengan 2BC. Panjang AB itu yang di sebelah sini ya. Panjang AB itu sama dengan 2 dikali BC. Ya. 2BC. Ya. Maka besar sudut ABC adalah sudut ABC itu yang di sebelah sini berarti ya. ABC, berarti sudutnya di sebelah sini. Maka besar sudut ABC adalah, nah kita butuh informasi ini nih. Panjang AB itu sama dengan 2BC. Ya. Berarti setengahnya AB itu sama dengan BC dong. Nah, setengahnya AB itu kan dari A ke O atau dari O ke B. Berarti ini sama dengan ini dong. Nah, ini sama dengan ini. Kalau kita ambil garis lagi dari O ke C, dari O ke C ya, sorry. Dari O ke C. Mulai. Sorry, dari ulang. Lalu kita tarik garis dari O ke C. Habis apa baterainya? Tarik garis dari O ke C. Ini ya. Dari O ke C itu kan sama dengan dari O ke B. Ya, dari O ke C yang ini itu sama dengan dari O ke B. Ini tadi sama dengan ini. Berarti ini juga sama dengan ini. Kalau ada segitiga, ketiga sisinya itu sama sisinya, ya, otomatis sudutnya itu sama semua. Kalau di sini X, di sini X, di sini juga X. Ya, 3X itu sama dengan 180. Total jumlah dalam sudut sebuah segitiga itu totalnya 180 ya. Karena ini sama semua berarti 3X sama dengan 180, berarti satu sudutnya itu sama dengan 180 derajat bagi 3 atau 60 derajat. Segitiga sama sisi otomatis 60 derajat ya. 60 derajat sisinya. Sudutnya, sorry. Segitiga sama sisi sudutnya sama dengan 60 derajat. Ya. Ya, silakan. Jangan. Udah sendiri aja. Oh, enggak mau ikut-ikut. Mau ya ntar aja gantinya. Mau latah kamu udah mau toilet ikut-ikut. Mau ngeliatin kamu.
Jangan, nanti aja. Sendiri-sendiri. Itu privasi ya. Next. Ini masih di sudut pusat, sudut keliling ya. Cuma bedanya gambarnya itu berbeda dari gambar yang biasa. Ini saya coba hapus dulu ya. Kita coba tulis ulang lagi. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika besar AOC itu sama dengan 150, maka besar sudut ABC. ABC-nya itu ada di sini. Ya, ABC-nya ada di sini. Dan sudut pusatnya, sorry, kalau misalkan sudut pusatnya itu AOC yang ini, sudut kelilingnya itu ada di atasnya ya. Ada di atasnya. Ini sudut kelilingnya ada di atasnya. Ya, jadi ke atas ataupun mau ke samping di sebelah sini juga bisa. Nah, apa sih? Panas ya. Sudut pusat itu posisinya ada di atas sini ya. Sini bayarnya. Nah, ini yang 75-nya ada di sini. Nah, ada beberapa cara ya untuk mencari AOC ini. Cara pertama adalah kalau kita dapat 75 di atas ini dari sudut pusat sudut keliling, kemudian kita pakai teorema dari segi 4 tali busur, di mana sudut yang berhadapan ya 75 dan yang ini ya, sudut 75 derajat dan sudut B ini itu total harus sama dengan 180. Berarti sudut ABC ya, sudut ABC itu sama dengan 180 dikurangi 75. Itu sama dengan 105. Ini cara pertama. Cara keduanya adalah kalau kita mau pakai sudut pusat sudut keliling ya, yang tinggal dibagi dua. Sudut pusatnya itu bukan 150, melainkan sudut pusatnya itu adalah sama-sama sudut AOC, tapi sudut refleksnya. Ya, sudut refleks pakai KS, refleks. Sudut refleks dari AOC. Jadi kalau sudut refleks itu apa? Kalau AOC ini sama dengan 150 derajat, maka sudut refleksnya dari AOC itu adalah, ini berapa yang sebelah sini nih? Hah? 210, Pak. Iya, 210 dari mana? Dari 360. 360 kurang. Ya, dikurang 150 derajat sama dengan 210 derajat. Nah, kalau kita sudah dapat sudut yang ada di sebelah sebaliknya ya, atau sudut refleksnya dari 150 ini, maka untuk mendapatkan sudut ABC itu tinggal kita bagi dua. Ya. Ini kan tadi sama dengan 210. Berarti sudut ABC itu sama dengan setengah dari 210. Sama dengan 105. Ya. Jadi ada dua cara ya. Kamu tadi nggak izin. Duluan kamu. Sabar ya, sabar. Tahan dulu. Udah masuk lagi ya? Ya udah bagus deh. Oke, sampai di sini dulu jelas? Panas ini. Iya, iya. Eh.
Sembarangan. Sembarangan sini loh. Enggak. Gerangan. Lanjut ya. Diketahui AC adalah diameter dan besar BAC banding BCA itu sama dengan 7/11. Besar BAC adalah 7/11. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi di sini ada clue dari soal ini yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah AC adalah diameter. Kalau AC itu adalah diameter berarti dia melewati titik pusat kan otomatis. Kalau AC itu adalah diameter. Kalau dia melewati titik pusat berarti sudut pusatnya itu adalah 180 derajat. Itu clue yang kedua, yang petunjuk kedua yang bisa kita dapat. Pertama, dia cuma ngasih tahu AC sama dengan diameter. Ya, dari diameter itu otomatis dia melewati titik pusat. Kalau dia melewati titik pusat, berarti otomatis ini adalah sudut pusat. AC ini adalah sudut pusat. Atau misalkan kita kasih huruf AOC misalkan. AOC ini adalah sudut pusat. Sudut pusatnya sama dengan 180 derajat. Kalau sudut pusatnya sama dengan 180 derajat, 180 derajat, berarti sudut kelilingnya 180 derajat dibagi 2. 180 derajat dibagi 2 berarti ini sudut siku-siku. Berarti di sini 90 derajat. Ya, 90 derajat. Nah, dari 90 derajat ini otomatis kalau misalkan kita melihat sebuah segitiga ya, sebuah segitiga ABC ini, satu buah segitiga itu total sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Ya, semua ini sudutnya kalau dijumlah itu sama dengan 180 derajat. 180 derajat ini udah kepakai 90 derajat di sebelah sini. Berarti total sudut yang ada di sebelah sini itu adalah, kita sebut aja sudut A ditambah sudut C ya. Itu sama dengan 90 derajat juga. Nah, BAC ini adalah sudut A. BCA ini adalah sudut C. Dari sudut yang ada di tengahnya ya, BAC, BCA. Ya, BAC di sudut A, BCA berarti sudut C gitu ya. Nah, jadi dua sudut ini kalau dijumlah sama dengan 90. Sudut A itu sama dengan 7, sudut B-nya itu sudut C-nya itu sama dengan 11. Besar BAC adalah berarti yang ditanya adalah sudut A. Oke. Kita dikasih perbandingannya 7/11. Ada dua cara. Pertama kita pakai perbandingan atau kita pakai variabel. Kalau kita pakai variabel, ini misalkan 7 karena A-nya itu sama dengan 7, kita pakai aja variabel X. 7X ditambah 11X itu sama dengan 90 derajat. 18X itu sama dengan 90 derajat. Kita dapat X-nya sama dengan 90 dibagi 18 atau sama dengan 5 derajat. X-nya 5. Nah, yang ditanya adalah sudut A atau sudut BAC ya. Sudut A itu adalah BAC ya. Sudut A, maka sudut A ini adalah sama dengan 7X atau sama dengan 7 dikali 5 atau sama dengan 35 derajat. Cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalau misalkan kalian biasa pakai perbandingan. Kalau misalkan pakai perbandingan, itu berarti karena yang ditanya adalah sudut A ya, sudut A, di mana perbandingannya sudut A itu adalah 7, berarti 7 per ya, 7 ditambah 11 dikali 90. Sama sebenarnya ya. Sama dengan 7 per 18 dikali 90. Itu sama dengan 90 bagi 18 sama dengan 5, 5 dikali 7 sama dengan 35. Sama juga. Ya. Jadi jawabannya adalah 35 derajat. 90 dari mana? Oke, ada pertanyaan 90 dari mana? 90 yang mana nih? 90 yang ini? Oh, enggak apa. 90 yang mana yang ini? Atau yang ini? Yang ini. Oke. Kalau yang ini tahu?
Oh, ini 90 yang ini dari mana? Enggak. Ada yang tahu ini 90-nya dari mana yang ini? Kan sudut siku-siku, Pak. Ya, 90 siku-siku. Kenapa dia 90 derajat? Itu pertanyaannya. Karena tadi ini 180 derajat ya. Sudut pusatnya 180 derajat. Oke. Karena AOC ini 180 derajat, maka sudut kelilingnya, ini kan sudut keliling. Sudut kelilingnya itu adalah 180 dibagi 2. Dapatlah 90 derajat. Oke. Nah, yang ini udah tahu ya. Nah, sekarang dari yang ini A plus C sama dengan 90 derajat dari mana? Saya ulangi, dari sebuah segitiga itu kan total sudutnya sama dengan 180. Jadi satu segitiga itu kalau dijumlah semua sudutnya sama dengan 180. Misalkan di sini X, di sini Y, atau jangan pakai X, Y lah. Ini sebut saja ini A, ya sudut A, sudut C, sudut A ditambah sudut B, ditambah sudut C, sama dengan 180 derajat. Oke, sudut B udah ketahuan berapa? 90. Berarti sudut A ditambah 90 derajat ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat, satu buah segitiga ya. 90-nya pindah ke kanan. Jadi sudut A ditambah sudut C itu sama dengan 180 dikurangi 90. Ya kan? Berarti sudut A ditambah sudut C itu sama dengan 90 derajat. Ya. Itu yang kemudian ini. Bisa dipahami? Yakin. Nggak apa-apa kalau belum paham, nggak apa-apa, ditanya lagi aja. Ya, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Apalagi malu-maluin. Oke, next. Nah, ini yang kaitannya dengan segi 4 tali busur. Yang tadi saya bilang, saya sempat singgung di sini ya. Segi 4 tali busur mana tadi di soal ya. Nah, yang ini nih, segi 4 tali busur. Apa itu segi 4 tali busur? Segi 4 tali busur itu adalah ketika kita memiliki sebuah lingkaran, kemudian kita randomly ambil titik-titik yang ada di lingkaran ini, ya, kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut, maka sudut yang berhadapan itu totalnya sama dengan 180 derajat. Sudut yang berhadapan itu sama dengan 180 derajat. Khusus untuk yang ada di lingkaran ya, titik-titik yang ada di lingkaran. Nah, jadi untuk mengerjakan soal yang ini, yang mana tadi? Oh, yang ini. Ya. Ini kita pakai salah satu sifatnya yaitu tadi. Sudut yang ada di hadapannya itu kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan kita punya segi 4 yang seperti ini. Nah, di hadapannya 75 ini sudut apa? Sudut yang ini ya. Ini yang ada di hadapannya 75. Ya, kalau digambar gini. Nah, berarti 75 pasangannya sama yang ini 2x plus 3. Sehingga nanti kalau kita jumlah 75 ditambah 2x plus 3 itu sama dengan 180 derajat. 75 ditambah 2x plus 3 sama dengan 180 derajat. 75 ditambah 3 sama dengan 78. 78 pindah ruas. Minus 78. 2x sama dengan 180 dikurangi 78. 2x sama dengan 102. Berarti x-nya sama dengan 102 dibagi 2 atau sama dengan 51 derajat. Itu baru dapat x. Sekarang y. Nah, yang y adalah kaitannya dengan si 140 derajat yang ini. 140 derajat dengan 3y minus 2. Nah, 140 ditambah 3y minus 2 sama dengan 180. Ingat, total jumlah sudut yang berhadapan itu adalah sama dengan 180. 140 dikurangi 2 itu sama dengan 138. 138 ditambah 3y sama dengan 180. Ini yang enggak ada variabelnya pindah ruas. Jadi 180 dikurangi 38, 138. Atau sama dengan 42, atau sama dengan y sama dengan 40 dibagi 3, itu sama dengan 14 derajat. Kita dapat x, kita dapat y, kemudian kita bisa jawab soalnya, yaitu x min y.
Di mana nilai X itu tadi sama dengan 51 ini ya. 51 derajat, kemudian nilai Y-nya itu sama dengan 14. Berarti tinggal 51 dikurangi 14. Atau sama dengan 37 derajat. Jawabannya yang ini. Ini ya teoremanya ini ya. A plus C sama dengan 180, B plus D itu sama dengan 180. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk nomor 9? Dua lima. Sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? 8 tambah 25 berapa? 24 berarti ya, sama saya 1. 8 tambah 24, 32. Ada yang cabut nih. Ada yang cabut. Ada yang cabut nih. Enggak, saya belum absen. Apalah masuk semua lah. Ntar ini saya record, saya upload aja ya. Kamu bisa nonton lagi. Ada 25, 24. Hah? Kurang berapa? Ada 34 kan ya? Apa dia? Iya. Kurang berarti. Ya sudahlah. Nah, ini saya hapus dulu nih. Ya, kita sampai jam 11.30 ya, masih ada waktu 20 menit lagi. Oke, perhatikan gambar berikut, ini nomor 10. Diketahui besar sudut ACD itu sama dengan 28 derajat dan besar sudut BAC itu sama dengan 70 derajat. Jika tali busur AC sebagai diameter, ingat kalau ada kata-kata sebagai diameter nih, AC diameter, ini berarti dia melewati titik pusat lingkaran. Kalau dia melewati titik pusat lingkaran, itu berarti sudutnya di sini 180 derajat AOC. Nah, AOC ini 180 derajat berarti kalau dia ngelewatin titik pusat, berarti sudut kelilingnya ini, ya, sudut kelilingnya yaitu AD, kemudian ADC dan ABC itu adalah 90 derajat, ya, 90 derajat, 90 derajat, ini juga 90 derajat. Ingat ya, satu yang perlu diingat, walaupun ini sama-sama 90 derajat, itu bukan berarti sudut yang ada di sebelahnya ini sama juga. Ya. Walaupun ini sama-sama 90 derajat, itu bukan berarti sudut yang ada di sebelah sini, ya, di sisi yang sama ini, sebelah sini itu sama. Enggak begitu ya. Nah, makanya di sini nanti ada ACD itu sama dengan 28 derajat. Nah, ACD itu yang di sebelah sini ya, ACD 28 derajat. Dan BAC itu sama dengan, BAC berarti ada di mana? BAC itu sama dengan 70 derajat di sini. 70 derajat. Oke, sekarang saya mau kalian memperhatikan segitiga yang ada di bawah. Karena di sini yang ditanya adalah BCD ya. BCD. Karena yang ditanya adalah BCD. BCD itu ada di sebelah sini. BCD ya. Di sini udah ketahuan 28, tinggal yang ada di bawah sini nih. Gimana caranya kita mencari sudut yang kecil ini? Dengan cara memperhatikan segitiga siku-siku yang ada di sini. Oke, kita sudah punya sudut 70 derajat, kemudian kita punya sudut 90 derajat. Berarti sisanya berapa derajat yang ada di sini?
Ingat, total satu sebuah segitiga itu sama dengan 180 derajat. Berarti 70 ditambah 90 ditambah X, misalkan ini X ya, sama dengan 180. 90 ditambah 70 itu sama dengan 160 derajat, derajat, derajat. Ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Berarti X-nya itu sama dengan 20 derajat. Ya. 160 ditambah 20 sama dengan 180. Berarti sudut yang ada di X ini itu adalah 20 derajat. Ingat yang tadi saya bilang bahwa tidak selalu, walaupun yang di sebelah sini 90, di sini 90, tidak selalu ini sama. Lihat ini berbeda. Ini 28, yang satu lagi 20. Berarti untuk mendapatkan sudut BCD itu tinggal kita jumlah aja. 28 ditambah 20. 28 ditambah 20 itu sama dengan 48 derajat. Kalau kita terang ini ya. Lanjut ya. Nah. Oke, ini gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Jika besar AOB sama dengan 40, maka besar ACD adalah ada yang tahu? Caranya aja mungkin hasilnya nanti kita hitung bareng-bareng. Pak, saya ada caranya, Pak. Saya pakai sendiri, nggak tahu caranya. Ya, Zalfa, silakan gimana? Itu kan kalau satu lingkaran kan 360, jadi kalau setengah 180. Kan yang AOB itu 40 derajat. AOB Jadi 40. Sebentar, saya tandain dulu. AOB-nya kan 40 nih dari soal ya. Ya. Terus itu kan B itu setengah kan. 40 ya. Jadi 180 kurang 40 jadi 140. Berarti jadi AOD ya, untuk kamu nyari AOD yang di sebelah sini ya. Iya, AOD. 180 dikurangi 40. Sama dengan 140. 140 derajat. Oke, di sini ya, terus tinggal dikali setengah. Oke. Kenapa dikali setengah? Soalnya itu kan yang sudut pusat gitu Pak. Oke, betul ya. Jadi clue-nya adalah di AOD ini ya. AOD ini adalah sudut pusat. Ya, O ini adalah titik pusat. AOD ini sudut pusat, nah sudut kelilingnya itu adalah ACD. Kalau kita udah ngelihat busurnya, ini busurnya sama kan ya, sama-sama AD. Sama-sama AD. Kalau kita udah dapat ini, nah berarti yang di sebelah sini itu tinggal setengahnya, betul. Berarti setengah dikali 140 derajat. Itu sama dengan 70 derajat. Zalfa. Oke, thank you Zalfa ya. Jadi begitu. Oh ya, kamu nggak jadi ke toilet? Hah? Kamu maunya berdua sih. Astagfirullahaladzim. Fatih. Aku ke toilet tuh sendiri dan berdua. Enggak berani? Berani enggak? Berani. Toilet sendiri aja ya. Kalau berdua nanti anggapan orang itu jadi negatif. Nggak tahu. Walaupun sebenarnya enggak gitu kan. Jadi jawabannya adalah 70. Bisa ya? Jadi ini sebenarnya soal yang gampang. Cuma apa ya? Kayak tahapnya aja. Kalau kalian harus menemukan tahapnya, berarti tahapannya mulai dari mana dulu untuk menemukan step selanjutnya. Dikasih tahu kan di sini, berarti kamu harus nemuin yang ada di sebelah sini. Ya, untuk mendapatkan yang ada di hadapannya. Itu aja sih. Ya. Dapat sini 140, ini dapat 70. 70. Ya. Oh, mentok. Habis. Oh, ini. Jika besar ABD sama dengan, ini cepat nih ya jawabannya langsung. Jika besar ABD sama dengan 65 derajat, maka ACD sama dengan
65 juga. Kenapa? Sama. Iya, betul. Karena sama-sama AD kan. Sama-sama AOD sudut pusatnya. Berarti ya mau ABC, mau ACD itu besarnya pasti sama. Mau ada di sebelah sini juga sudutnya akan sama selalu. Oke? Gampang. Keliling lingkaran yang berdiameter D. Keliling lingkaran yang berdiameter D. Ini kan? Ini kali D. Nah ini soalnya kayak sama kayak tadi nih. Besar ADC adalah ada yang mau coba jawab? Ini gambarnya ini lingkarannya agak aneh ya. Lingkarannya gimana sih? Kayak cabi di sini, cabi di sini, cabi di sini. Anggap aja ini lingkarannya bagus ya. Anggap aja lingkarannya bagus. Nah, ini 100 derajat. Yang ditanya adalah ADC yang ini. Berarti berapa? 130, betul. Dari mana 130? Dapat ya AOC sama dengan AOC ya, AOC yang refleks ya. AOC sama dengan 260. Terus iya, sudut ADC ya. 260 bagi 2 atau setengah dikali 260 sama dengan 30 derajat. Ini refleks maksudnya ya, refleks. Oh, 30. Betul. Tadi udah ada contohnya ya. Diketahui segi 4 tali busur PQRS dengan PQR 5:8:7. Besar R adalah ini kita cuma butuh 2 aja ya. Butuh yang berhadapan aja. Itu antara P dengan R atau S dengan Q. Nah, berhubung di sini yang berhadapan PR, maka kita pakai P dan R aja. Maka P di sini banding R itu adalah 5:7. 5:7. Di mana P ditambah R, sudut P maksudnya ya, sudut P ditambah sudut R itu sama dengan sudut ini sudut juga. Sudut P ditambah sudut R itu sama dengan 180 derajat. Jadi jumlah sudut P dan sudut R itu sama dengan 180 derajat. Karena ditanya besar R berarti 7 ya. Sorry. Sini aja deh. 7 karena yang ditanya besar R ya. Nah, R tadi kan 7. 7 per berapa? 7 per 5 ditambah 7 dikali jumlah sudutnya itu 180 derajat. 5 tambah 7 itu dari 5 ditambah 7 jumlah perbandingannya. Ya. 7 itu adalah sudut R-nya. Sudut R berbanding jumlah perbandingannya dikali jumlah sudutnya. Jadi kita tinggal hitung aja. 5 per 12 dikali 180. 180 dibagi 12 berapa? 15 ya. 5 dikali 15 sama dengan 75. Jadi jawabannya adalah yang ditanya sudut R, maka sudut R sama dengan 75.
Bisa? Gampang ya. Perbandingan kelas 7. Besar sudut C ditambah sudut D. Besar sudut C ditambah sudut D. Pak, wih. Bisa. Oke. Bisa. Bisa login. Oke, sorry ada teknis tadi. Besar sudut C ditambah sudut D. Ini sudut C-nya berapa kalau kita tahu nih? 100 ya. Dari mana 100? Dari 180 dikurangi 80. Nah, ini sudut C. Sudut D berarti berapa? 180 dikurang 65. Berapa? 115. Berarti ini 115. Udah jumlahin aja tuh. Dengan 215. Ya. 17. Kawat sepanjang 6,5 meter akan dipotong menjadi lingkaran dengan diameter 10. Banyak lingkaran kawat yang dapat dibuat adalah, kalau kawat dipotong itu kaitannya dengan luas atau keliling? Luas atau keliling lingkaran? Kalau kawat ya. Apakah kaitannya kawat dengan lingkaran? Kaitannya adalah dengan kelilingnya. Berarti karena diameternya 10, 3,14 dikali 10 cm. Itu sama dengan 31,4 cm. Yang tersedia itu adalah kawatnya 6,5 meter. 6,5 meter itu sama dengan berapa senti? 650 cm ya. Nah, kalau satu lingkaran itu butuh 31,4 cm, sedangkan kawat yang tersedia itu adalah 650 cm. Kira-kira kita bisa buat berapa banyak kawat? Kalau misalkan kita mau bikin 10 kawat aja. 10 kawat ya, kali 10. Berarti kita butuh 314 cm. Ya. Sorry. Setidaknya 314 cm kalau kita mau buat 10 kawat. Kalau kita mau buat 20 kawat, berarti kan kali 2. 314 kali 2 berarti 628. Sorry, 8 ini maksudnya. Ini kalau kita mau buat 20. Kira-kira dari 20 ini kalau saya tambah satu lagi lingkaran bisa nggak? Satu lingkaran tadi kan 31,4 ya. Ini aja udah 9.
Muat nggak 650 cm ini? Nggak cukup dong ya, kurang ya. Kalau saya nambahin satu lagi nggak cukup, berarti cukupnya cuma 20 aja. Dari 650 cm itu hanya cukup untuk membuat 20 kawat ya, 20 lingkaran kawat. Ya, nanti pasti ada sisanya di sini. Karena yang kepakai cuma 628. Ada sisa. Nah, sisanya nggak usah kita hitung. Yang kita hitung adalah berapa banyak yang bisa dibuat. Jadi jawabannya adalah 20 buah lingkaran. Diameter lingkaran yang memiliki keliling 154 cm. Keliling sama dengan Pi dikali D. 154 itu sama dengan Pi-nya kita pakai coba 22/7 kali D. Karena di sini kebanyakan bilangan bulat ya. Berarti diameternya sama dengan, kita tinggal hitung ini kali silang, ini ke atas, ini ke bawah. 154 dikali 7 dibagi 22. Berapa? 154. Ini berapa nih? Ya. Berarti 7 kali 7 ya? 7 kali 7, 49. Berarti diameternya sama dengan 49. 154 dibagi 2 itu kan sama dengan 77 tadi ya. 22 dibagi 2 11. 77 dibagi 11 sama dengan 7. 7 dikali 7 sama dengan 49. Oke, betul. Ini kayak soal UNSD nih. Pernah nemuin soal ini nggak? Untuk menempuh jarak 1,57 km, sebuah roda harus menggelinding sebanyak 1000 kali. Ya, di SD dulu kalau nggak salah di akhir-akhir tuh ada soal-soal macam begini nih. Ini kayak semacam soal kontekstual lah. Jadinya kita bisa membayangkan jika kita bawa sepeda gitu ya. Kemudian dia berputar berapa kali dengan rumus yang ada gitu kan. Kemudian kita bisa menghitung berapa panjang jari-jari atau berapa kali dia berputar bahkan gitu kan. Berapa kali dia berputar. Ini mungkin ini yang disembunyiin di soalnya, diketahui jaraknya, kemudian pi sama jari-jarinya. Ini cuma balik-balik soal aja. Nah, sekarang yang ditanya adalah jari-jari. Oke, dari jarak ini 1,57 km. Berarti itu sama dengan berapa meter nih? 1,570 meter ya. 1,570 meter. Atau berapa sentimeter? 1,570 sentimeter ya. Sentimeter, karena nanti ujung-ujungnya sentimeter. Terus dia menggelinding sebanyak 1000 kali. Berarti kita tinggal bagi aja. Berarti satu keliling lingkarannya berapa nih? Bagi 1000 kan? Dibagi 1000 berapa? Sorry. Oke, terakhir nih ya. Dibagi 1000 berarti tinggal 157
cm. Berarti ini keliling lingkarannya. 157 cm. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, keliling sama dengan pi dikali d. Pi-nya dikasih tahu 3,14. Keliling sama dengan pi dikali diameter. 157 itu sama dengan 3,14 dikali diameter. Berarti diameternya sama dengan 157 dibagi 3,14. Ini berapa? 50 ya. 50 cm. 157 dibagi 3,14. Ya 50 pas ya. 50 cm. Jadi jawabannya adalah 50. Oke, sementara itu dulu ya. Ada kesempatan lain kita akan bahas lagi. Ini tinggal dikit lagi sih. Kita bahas latihan yang kedua. Mungkin nanti sore saya buka reviewnya. Bagi yang belum mengerjakan nanti bisa dikerjakan terlebih dahulu. Bagi yang sudah nanti sore bisa dilihat reviewnya. Sekian dari Pak Fatir. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Nah.